Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Doa kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2086 sampai bab 2090. Ye Junlin dengan cepat mengeluarkan token hitam itu. Tapi setelah dia membaliknya dalam waktu lama, tidak ada yang aneh dengan token hitam itu. Dia telah mengamati dan mempertimbangkan tanda ini berkali-kali sebelumnya. Tidak ada misteri, mengapa Dewa Jahat Awan Api membuat perubahan besar setelah melihatnya. Satu-satunya penjelasan adalah Dewa Jahat Awan Api mengenalinya. Tahu apa ini? Mungkin simbol status inilah yang ditinggalkan guru. Itu harus mewakili identitas atau karakteristik sang master. Terlebih lagi, Dewa Jahat Awan Api berasal dari garis keturunan yang sama dengannya, dan dia kurang lebih memiliki hubungan keluarga dengan tuannya. Jadi dia melakukan ini karena dia mengenali token tuannya. Semuanya masuk akal, Dewa Jahat Awan Api bukanlah masternya. Kebanyakan dari mereka diajar oleh masternya atau memiliki koneksi lain. Dewa Jahat Awan Api mungkin mengetahui identitas tuannya. Apa identitas guru? Ye Junlin mengambil token itu dan mengetahui bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di baliknya. Diharapkan hal itu akan terungkap selangkah demi selangkah. Jika dia bertemu Dewa Jahat Awan Api lain kali, dia pasti akan bertanya. Selanjutnya, dia harus mempelajari cara menangani badan energi murni. Sisi lain, Richard pergi ke Li Chengmin untuk melunasi rekening. Ternyata Li Chengmin belum meninggalkan Xingguo, melainkan berada di markas besar Sansing Group. Ternyata dia memiliki status istimewa dan merupakan salah satu keturunan langsung grup Sansing. Keturunan konsorsium Sansing tidak hanya mereka yang berbisnis atau memasuki karir resmi. Yang lain dibawa untuk eksperimen pada usia yang sangat muda untuk memodifikasi garis keturunan genetik mereka. Bahkan beberapa orang yang berani telah melakukan beberapa penerapan selama kehamilan. Inilah yang terjadi pada Li Chengmin. Saya terseret ke dalam reformasi ketika saya masih kecil. Dia sangat sukses, dia sangat dihargai di Sansing Group. Terutama kali ini, dia mengendalikan iblis dari 13 rencana pembuatan iblis. Memungkinkan semua orang di grup Sansing untuk melihat hasilnya. Itu adalah semacam kekuatan tempur yang layak untuk laboratorium para dewa. Jika Li Chengmin meninggal, tidak ada yang bisa mengendalikan ke-13 orang ini. Secara publik dan pribadi, saya tidak ingin Li Chengmin mati. Jadi sekarang semua eksekutif senior Sansing Group keluar untuk memohon kepada Richard. Jelaskan situasinya. Li Chengmin tidak mengkhianati, tetapi dipaksa untuk menyebarkan perselisihan. Meskipun Sansing Group adalah anjing bagi laboratorium dewa, tapi ini adalah anjing yang ganas, dengan kekuatan bertarung yang begitu besar sehingga bisa disebut keberadaan seperti Tibetan Mastiff. Nilai yang bagus, Richard hanya bisa berkompromi dan melepaskan Li Chengmin. Li Chengmin ragu-ragu untuk waktu yang lama, tapi akhirnya tidak mengungkapkan identitas Ye Junlin. Di Istana Gelap organisasi Alkitab, beberapa orang berlutut. Melapor kepada Dewa Kegelapan, di bawah pengepungan dan intersepsi Richard dan yang lainnya. Ye Junlin akhirnya pergi. Sebuah suara datang dari atas, baiklah, oke, saya pikir saya bisa mempertahankannya kali ini. Orang-orang berikut melanjutkan, tetapi karena campur tangan Ye Junlin, laboratorium dewa sekarang pada dasarnya percaya bahwa kita merampok batu matahari mereka. Iya, bukankah ini upaya yang jelas untuk menyakiti kita? Dewa Kegelapan tersenyum, tidak masalah. Biarkan eksperimen para dewa. Ayolah, aku tidak takut. Kemudian, Dewa Kegelapan pergi dari sini, beralih ke tempat lain. Ini adalah ruang rahasia. Ada suara menderu dan gila di dalam. Orang-orang di dalam sepertinya sedang menjalani siksaan dari neraka. Li Ziran, sejak Dewa Kegelapan menerima Li Ziran sebagai muridnya, dia telah menginspirasi potensinya dan menjadikannya kuat seperti yang dijanjikan. Saat ini, Li Ziran sedang berendam di kolam. Cairan di kolam itu berwarna merah, dan saya tidak tahu apa itu. Namun,
Li Ziran menderita di dalamnya dan menderita kesakitan yang luar biasa. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tunggu. Bayangkan balas dendam suamimu belum terbalas. Dia bahkan tidak meninggalkan satu tubuh pun, musuh masih bersenang-senang, dewa. Kegelapan menggunakan kata-kata untuk merangsang Li Ziran. Li Ziran berteriak dengan gila. Dia ingin menjadi lebih kuat. Dia harus bertahan. Dewa Kegelapan tersenyum saat melihat ini. Dia sangat puas dengan keadaan Li Ziran saat ini. Dia menantikan momen ketika Li Ziran berhasil. Richard kembali ke laboratorium dewa dengan mentalitas terhukum. Akibatnya, atasan langsungnya menghiburnya, "Tidak apa-apa, Anda tidak dapat menghadapinya secara normal. Dan ini adalah tubuh energi murni Anda." Richard tidak dapat menyangkal kata-kata atasan langsungnya, dan merasa terhina. Ini adalah pertarungan pertama yang sebenarnya dari tubuh energi murni, tetapi tidak menunjukkan dominasi sama sekali. Yakinlah, tubuh energi murni masih dalam tahap percobaan, dan saya pasti akan membuat produk eksperimental yang sempurna, bos. Langsung menyesuaikan kacamatanya dan mencibir, "Anda bisa bersenang-senang sedikit, tapi laboratorium akan segera melakukannya berhasil. Sebuah proyek, sesuatu yang akan membuat semua negara menyerah, hahaha." Richard ketakutan dan tubuhnya gemetar. Jadi ternyata rencananya untuk memiliki tubuh energi murni hanyalah masalah sepele di mata laboratorium dewa. Dan apa sebenarnya yang mereka teliti? Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Melihat pemikiran Richard, dia berkata dengan dingin, "Ini adalah rencana laboratorium yang sangat rahasia, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, kecuali Anda dapat menyelesaikan masalah batu matahari saat ini." Kalimat ini menginspirasi Richard. Dia harus menghubungi inti laboratorium dewa. Awalnya, orang-orang seperti Li Wenhai akan dibawa untuk eksperimen. Kami masih harus berhenti sejenak dan terus meningkatkan diri. Saat ini, Ye Junlin telah bergabung dengan Qilin dan yang lainnya. "Akhirnya kamu tidak mengecewakanku," Ye Junlin tersenyum. "Di masa lalu, ketika saya memimpin banyak orang untuk berperang, saya harus sering melakukan hal-hal ini. Bahkan bisa dikatakan dia familiar dengan jalan tersebut. Namun kini musuh telah berubah dan memiliki lebih banyak metode. Tapi semua orang bertahan." Ye Junlin menyentuh dagunya dan berkata, "Ini tidak akan berhasil. Berapa lama saya bisa menyembunyikannya? Apa yang harus saya lakukan?" Seseorang bertanya. Qilin dan Suzaku berkata pada saat yang sama, "Konsumsi batu matahari." Ye Junlin mengangguk, "Ya, karena ini adalah zat energi, kami akan menggunakannya secara langsung. Ia memiliki laboratorium untuk para dewa, dan saya akan menggunakannya bangun laboratorium juga." Ini adalah rencana Ye Junlin. Dia ingin mengumpulkan semua sumber daya untuk membangun laboratorium yang mampu melawan para dewa. Sama seperti basis teknologi eksperimental Shenlong yang asli milik Wenlei. Lakukan saja, meskipun Ye Junlin bersembunyi secara rahasia, mendirikan laboratorium masih sangat mudah. Ye Junlin mengatur semua dana, sumber daya, dan tenaga teknis satu persatu. Dia akan mengurus energi, material dan sumber daya. Sedangkan untuk tenaga teknis, sebagian besar direkrut dari seluruh Daxia. Kemudian bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi besar. Misalnya Wen Jia dan sebagainya. Yang paling penting adalah menemukan juru bicara untuk melakukan segala sesuatu yang terlihat di permukaan. Ye Junlin sudah menemukan orang ini. Rakyat jelata membunuh dewa. Hari-hari berikutnya, agak damai. Di satu sisi, Ye Junlin sedang mempersiapkan laboratorium, dan di sisi lain, dia sedang memikirkan bagaimana menangani badan energi murni. Laboratorium segera disiapkan. Keluarga Wen memberikan bantuan penuhnya, dan keluarga Raja Judi Pulau Jinggang juga membantu. Selain itu, Dewa Pembunuh Rakyat Jelata terlibat di dalamnya, dan semua pihak di Daxia terlibat dan dirahasiakan. Berkomitmen pada penelitian senjata dan teknologi modern. Dinamakan industri Kunlun pada tahap awal, itu pasti orang tak dikenal yang berkembang secara diam-diam. Pada saat diketahui oleh laboratorium dewa, industri Kunlun diperkirakan telah berkembang hingga skala tertentu.
Persoalan besar pertama setelah berdirinya industri Kunlun adalah bagaimana memanfaatkan energi batu matahari. Di bawah penelitian banyak tenaga ilmiah dan teknologi, batu matahari segera diubah menjadi energi. Ini sangat menakutkan, ini jauh lebih kuat dari zat energi lainnya. Ini dapat sangat meningkatkan efisiensi dan mempercepat penelitian. Dalam sebulan, industri Kunlun telah sepenuhnya digunakan. Saat industri Kunlun melakukan penelitian gila-gilaan, tubuh energi murni Richard juga melakukan penelitian. Hasil yang sangat baik telah dicapai. Richard tidak lagi terobsesi dengan kuantitas, melainkan kualitas. Saat ini, pelaku eksperimennya adalah Li Wenhai, dan dia berhasil. Ketika Li Wenhai berhasil, tekanan mengerikan menyebar ke seluruh laboratorium. Seolah-olah Tuhan telah turun. Melihat kesuksesan Li Wenhai, Richard cukup puas. Setelah banyak badan energi murni yang sukses, saya akhirnya memiliki badan energi yang layak. Ide Su Zhengji adalah mengubah dirinya menjadi dewa yang lebih unggul dari semua makhluk hidup. Dewa yang bisa memusnahkan semua makhluk hidup hanya dengan satu pikiran. Namun apa yang diciptakan Richard sebenarnya memiliki kekuatan super selain abadi. Sekarang Li Wenhai akhirnya terlihat baik-baik saja. Jauh tertinggal dibandingkan Su Zhengji, tapi akhirnya saya merasa seperti itu. Uji, Richard mengatur tes lain untuk melihat seberapa kuat efektivitas tempur Li Wenhai sekarang. Usai tes, Richard merasa puas, Li Wenhai terlalu menakutkan sekarang. Dan segera laporkan kepada atasan langsung. Hasilnya dihargai. Lumayan. Teruslah bekerja keras, satu kalimat saja sudah membuat Richard bersemangat. Karena laboratorium ini bisa lebih ditingkatkan. Dengan kata lain, Anda bisa sangat dekat dengan Su Zhengji. Selain itu, ia mendapat dukungan teknis inti dari laboratorium dewa, yang menyediakan partikel yang mirip dengan partikel super yang ditemukan secara eksklusif oleh Su Zhengji. Richard tidak percaya bahwa dia tidak bisa menciptakan yang seperti Su Zhengji. Setelah Li Wenhai melewati berbagai ujian, Richard tidak sengaja mengendalikan pikirannya. Kecuali mampu mengendalikan Li Wenhai sepenuhnya pada saat-saat kritis, dia diizinkan bergerak bebas di waktu lain. Kamu kembali ke Daxia sekarang, di mana misimu? Richard sebenarnya meminta Li Wenhai untuk kembali ke Daxia. Saat semua eksperimen pada keluargamu selesai, semuanya akan kembali ke Daxia. Selain itu, bulan ini terkesan damai, namun nyatanya menimbulkan keributan di seluruh dunia. Khususnya untuk beberapa kekuatan kuno, mereka semua seperti orang gila, mencari seseorang kemana-mana. Hal paling menakutkan ada di Daxia. Tian's Mansion dan klan Baolong telah mendeteksi bahwa banyak kekuatan kuno yang telah lama tidak aktif akan segera bergerak. Meskipun banyak hal terjadi di era ini, kekuatan kuno ini tidak terpengaruh. Berapa umur dan kengerian kekuatan kuno ini, untuk membuat Tian's Mansion menjadi sensasi. Tidak ada alasan lain, beberapa kekuatan kuno telah ada lebih lama dari Tian's Mansion, dan bahkan dapat menyaingi sejarah klan Baolong. Kekuatan kuno yang bahkan ditakuti oleh Tian's Mansion dan yang lainnya. Mereka begitu diam sehingga orang melupakannya. Tian's Mansion pernah mengira bahwa mereka sudah tidak ada lagi dan telah menghilang ke dalam sungai panjang sejarah. Namun kini mereka sudah menunjukkan tanda-tanda akan lahir. Tampaknya beberapa kekuatan kuno diam-diam mengirim orang ke dunia, dan mereka tidak tahu apa yang mereka cari. Hal ini membuat Tian's Mansion gugup. Dia segera mengirim seseorang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Hal ini terjadi di seluruh dunia. Ada tanda-tanda samar munculnya kekuatan rasial kuno. Mereka juga mencari sesuatu. Hal ini membingungkan institusi di beberapa negara. Bahkan Biro Perisai Langit Kerajaan Elang Perang pun menyadari hal seperti itu terjadi. Mereka juga bertanya-tanya, apa yang membuat kekuatan besar kuno di seluruh dunia siap bergerak? Token yang jatuh dari Ye Junlin hari itu. Ketika Dewa Jahat Awan Api melihatnya hari itu, dia bertingkah aneh. Saya tidak tahu bahwa token dan buku kuno diambil sebagai foto dan diunggah ke antarmuka di web gelap yang dilapisi enkripsi.
Antarmuka terenkripsi lapisan ini tidak dapat dimasuki oleh Tian's Mansion atau Tianzi Shield Bureau. Hanya segelintir kekuatan kuno yang bisa masuk. Setelah melihat gambar token, mereka memiliki reaksi yang sama seperti Dewa Jahat Huoyun. Mengejutkan, menakjubkan, ini seperti menemukan sesuatu yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Rupanya mereka mengenali token itu, mengetahui apa arti token ini. Jadi kekuatan kuno ini siap mengambil tindakan, bermunculan satu persatu, mencari orang dengan panik. Temukan orang yang memegang token itu adalah Ye Junlin. Ye Junlin bahkan tidak tahu kalau dia telah menjadi pusat perhatian. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mencarinya. Ini adalah reaksi berantai yang disebabkan oleh token hitam. Saat ini, hanya Dewa Jahat Awan Api yang tahu siapa pemegang tokennya. Kami sekarang tahu identitas spesifiknya. Dewa Jahat Awan Api juga mengetahui pergerakan besar kekuatan kuno di seluruh dunia. Aku benar-benar tidak menyangka dia masih hidup, dia masih memiliki keturunan. Dewa Jahat Awan Api menangis. Sepertinya dia akan puas seumur hidupnya jika dia bisa mendengar kabar dari orang ini. Langit benar-benar akan berubah sekarang. Dewa Jahat Awan Api menghela nafas. Hanya dia yang mengerti apa arti token itu ketika keluar. Begitu tokennya keluar, kekuatan ras kuno dari seluruh dunia benar-benar akan keluar. Faktanya, kekuatan ras kuno inilah yang benar-benar melindungi dan mengendalikan dunia ini. Mereka adalah akar warisan sejati dunia ini, seperti latihan, mantra, del. Merekalah sumber sebenarnya. Adapun orang-orang kuat yang sebelumnya terikat oleh perjanjian para dewa, mereka hanyalah ayam dan anjing lokal. Sebagian besar dari orang-orang ini memperoleh beberapa gulungan kungfu yang rusak dari nenek moyang mereka dan mempraktikkannya sebagai dharma suci dan kungfu ilahi. Mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah kulit dari kekuatan rasial kuno. Atau buang kotoran yang tidak diinginkan. Dewa Jahat Awan Api mencibir. Dia menantikan kemunculan kekuatan-kekuatan kuno ini, dan itu akan menarik. Di markas tertentu di laboratorium dewa. Totalnya ada 4 orang. Salah satunya sedang memainkan kartu remi yang bertanda joker. Dari waktu ke waktu dia mengeluarkan tawa liar, yang sangat menawan. Ada orang lain yang merupakan atasan langsung Richard. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Ini adalah perubahan terkini pada kekuatan dan ras kuno dari semua pihak. Tentu saja, kekuatan sebesar laboratorium dewa menemukannya. Apa alasannya? Salah satu dari mereka bertanya. Saya belum tahu, tapi saya mendengar sepertinya ada sesuatu yang dirilis di web gelap. Tapi kita tidak bisa masuk ke bagian enkripsi spesifik di web gelap, kami memiliki begitu banyak peretas. Di lab, bukankah kita bisa masuk? Tahukah kamu, pendiri dark web adalah orang yang dikenal sebagai dewa peretas. Selama dia ada, tidak ada peretas yang dapat memecahkannya, bahkan kita pun tidak. Aneh, mengapa begitu banyak? Ras kuno muncul saat ini, perjanjian para dewa dibuat oleh laboratorium kami, tak satu pun dari kekuatan ras kuno ini muncul. Ternyata perjanjian para dewa dibuat oleh para laboratorium para dewa. Laboratorium para dewa sebenarnya sudah ada sejak lama, dan sudah ada sebelum dunia mulai mengembangkan teknologi industri. Untuk berkembang lebih cepat dan efektif, laboratorium dewa secara khusus membuat perjanjian dengan para dewa untuk membatasi orang-orang berkuasa dari seluruh dunia. Dengan cara ini, laboratorium dewa akan memiliki lebih sedikit hambatan, sehingga memungkinkan mereka berkembang pesat. Oleh karena itu, intensitas laboratorium dewata saat ini erat kaitannya dengan perjanjian para dewa. Pria yang bermain poker badut berhenti tertawa dan berkata dengan dingin, itu karena perjanjian para dewa tidak menyentuh kepentingan kekuatan ras kuno. Kalau tidak, mereka akan melompat keluar untuk berurusan dengan kita. Richard segera. Bos mengangguk, ya, benar, bagaimanapun, perjanjian para dewa tidak melibatkan kepentingan mereka, itu jauh dari memenuhi syarat. Sekarang kekuatan ras kuno ini siap untuk bergerak. Saya khawatir ada sesuatu yang akan menarik perhatian atau ancaman mereka-mereka. Semua orang menghela nafas, kami adalah satu-satunya yang tidak tahu apa yang terjadi.
Kontrol laboratorium kami masih belum cukup, dan kami perlu terus memperkuatnya. Iya, sebenarnya web gelap tahu tentang masalah ini, tapi kami tidak tahu. Bos Richard berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, kita masih perlu mewaspadai kekuatan-kekuatan ini, dan kita pasti akan mengetahui petunjuknya. Petik 2. Sebenarnya, kita bisa bekerja sama atau bernegosiasi dengan ras-ras kuno ini. Lalu apakah kita tidak akan mengetahui rahasianya? Saran wanita yang sedari tadi diam, mata semua orang berbinar. Ide bagus, aku akan mengatur seseorang untuk berkomunikasi denganmu. Ye Junlin sedang dicari oleh semua kekuatan ras kuno utama di seluruh dunia. Saat ini dia sedang mundur, bagaimana menghadapi tubuh energi murni. Belum lagi inti dari laboratorium dewa. Sekarang tubuh energi murni adalah gunung besar yang terbentang di depan Anda. Ye Junlin harus dibunuh. Saya harus mengatakan bahwa Ye Junlin suka belajar dan sangat berbakat. Dia mulai mempelajari teknik terlarang yang ditinggalkan tuannya satu persatu. Karena teknik terlarang tidak bisa digunakan, dia mencoba yang terbaik untuk meneliti dan mengembangkan variasi. Andalkan teknik terlarang untuk menciptakan sesuatu milik Anda sendiri. Sang master berkata bahwa teknik terlarang tidak dapat digunakan, tetapi barang miliknya sendiri dapat digunakan. Tidak ada yang tahu di mana Ye Junlin sekarang. Bahkan King Long dan yang lainnya tidak tahu. Ye Junlin memberi mereka tugas untuk mengembangkan industri Kunlun dan menatap laboratorium dewa. Sisi lain, Li Wenhai telah kembali ke Daxia. Berdiri di tanah Jiangbei, Li Wenhai membuka tangannya, dan momentum yang menakutkan menyebar. Sepertinya raja telah tiba, masuk ke pintu rumah Li. Menyebabkan kehebohan besar, saat ini, keluarga Li masih bercampur dengan klan asli Sishu. Keluarga Li yang awalnya sombong harus hidup dengan ekor di antara kedua kakinya setelah zaman berubah. Lagi pula, ada begitu banyak orang berkuasa, dan pejabat klan Sishu seperti semut pada level ini. Jika Anda menyinggung siapapun, Anda akan langsung dibunuh. Belum ada kabar tentang Li Ziran dan Junjun, apalagi saat mereka memasuki Tian's Mansion. Ini adalah rahasia utama di antara rahasia besar. Mereka tidak mau memanfaatkannya, dan mereka bahkan tidak mengetahui beritanya. Apa, Wenhai sudah kembali? Setelah mendengar ini, Li Tianhao dan wanita tua itu segera bergegas keluar. Yang lainnya juga keluar satu demi satu. Bahkan Wu Suelan, Zhao Jiangwo dan yang lainnya datang. Ketika saya mendengar bahwa Li Wenhai telah kembali, saya pikir semua orang telah kembali. Bagi Li Wenhai dan kelompok orang ini, semua orang mengira mereka sudah mati. Bagaimanapun, dia diasingkan dari kerajaan elang perang dan bukan milik negara atau wilayah manapun di dunia ini. Mereka seperti orang biadab, tidak ada bedanya dengan mati. Sekarang setelah kami kembali, semua orang tentu saja terkejut. Melihat Li Wenhai, semua orang merasa Li Wenhai berbeda. Lebih seperti mesin yang kejam, sangat asing. Wenhai, apakah kamu kembali? Di mana Wen Fei dan yang lainnya? Di mana Song Kui Mengyu dan yang lainnya? Li Tianhao dan wanita tua itu masih melihat ke belakang. Mereka juga ingin melihat keturunan lainnya. Ya, di mana keluarga Zhao kita? Wu Suelan dan yang lainnya bertanya dengan cemas. Li Wenhai mencibir dan berkata, jangan khawatir. Mereka akan kembali satu demi satu. Li Wenhai mengetahui rencana Richard. Selanjutnya, orang-orang itu akan berhasil dalam eksperimennya satu persatu, dan kemudian mereka akan dikirim ke Daxia. Benarkah, di mana mereka sekarang? Semua orang bertanya dengan cemas. Li Wenhai tersenyum, mereka menemukan hadiah terbesar dalam hidup. Ini mengubah hidup mereka. Begitu mereka berhasil, langit akan berubah di Daxia. Petik 2. Li Wenhai menikmati perasaan mengendalikan segalanya. Kamu kembali tanpa izin, kan? Saya ingat ada larangan di Daxia. Orang seperti Anda tidak bisa masuk ke Daxia, Kaisar. Subarat tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Iya, ada larangan. Tanpa larangan, Anda tidak bisa datang ke Daxia. Itu mungkin merugikan kita semua. Anggota klan Sishu lainnya juga setuju.
Hal ini mengingatkan wanita tua itu dan yang lainnya bahwa ada yang namanya larangan. Ekspresi Li Wenhai perlahan berubah, menjadi ganas dan menakutkan. Benarkah, larangan? Haha. Li Wenhai mencibir dan menghisap tangan kanannya, dan Kaisar Subarat, yang berjarak lebih dari 10 meter, tersedot di depannya hingga lepas kendali. Retak, lehernya langsung patah. Kaisar Subarat meninggal. Retak, yang berikutnya adalah Tang Beidao, master nomor 1 di Sishu. Li Wenhai mulai membunuh secara acak. Tuan dari klan Sishu dibunuh olehnya satu persatu. Semua orang di halaman tercengang. Kamu biasa menudingku, dan aku sudah lama ingin membunuhmu. Momentum Li Wenhai seperti pelangi, seolah iblis telah turun. Siapa di seluruh Great Xia yang dapat melakukan apapun padaku? Bersambung.